kawasan Timur Tengah kembali menahan napas. Suara desingan jet tempur, dentuman artileri, dan sirene yang memekakkan telinga kini menjadi melodi mengerikan yang akrab di perbatasan Israel-Lebanon. Sejumlah laporan terbaru mengindikasikan bahwa ketegangan antara kedua negara telah mencapai titik didih, melampaui batas diplomasi yang selama ini rapuh. Analis militer dari berbagai lembaga internasional dan domestik sepakat, ini bukan lagi sekadar latihan militer atau gertakan politik, ini adalah ancaman nyata yang bisa meledak kapan saja, menyeret seluruh kawasan ke dalam jurang konflik yang lebih dalam. Ketegangan terbaru dipicu oleh apa yang disebut Lebanon sebagai tindakan provokatif berlebihan oleh militer Israel. Sebuah laporan eksklusif dari Beirut Post pada 15 September 2025 mengungkapkan rincian operasi militer Israel yang menyusup jauh ke dalam wilayah sensitif Lebanon, khususnya di dekat desa-desa perbatasan yang pernah menjadi saksi bisu peperangan sebelumnya. Operasi ini bukan hanya pelanggaran kedaulatan, tetapi juga provokasi yang disengaja untuk menguji kesabaran kami, ujar seorang pejabat militer Lebanon yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Beirut Post. Mereka beroperasi di wilayah yang kami anggap sebagai zona merah, di mana setiap gerakan militer asing tanpa izin dianggap sebagai agresi. Laporan lain dari Middle East Monitor menyebutkan bahwa operasi Israel melibatkan penggunaan drone pengintai canggih dan pasukan khusus yang mendarat di area-area strategis, hanya beberapa kilometer dari basis-basis militer utama Lebanon. Analis pertahanan dari Middle East Monitor, Dr. Ahmed Al-Masri, dalam wawancaranya dengan TV Al Jazeera menyatakan, tindakan ini adalah eskalasi yang disengaja. Israel tampaknya ingin mengirim pesan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk beroperasi di mana saja, bahkan di jantung wilayah Lebanon. Ini adalah taktik intimidasi klasik, namun kali ini risikonya jauh lebih besar. Di ibu kota Lebanon, Beirut, suasana tegang terasa di mana-mana. Warga yang trauma dengan perang sipil dan konflik sebelumnya mulai berbondong-bondong membeli persediaan makanan, air, dan obat-obatan. Di pasar-pasar tradisional, diskusi tentang kemungkinan perang menjadi topik utama. Kami tidak punya pilihan selain siap. Israel tidak pernah belajar, kata Fatima, seorang ibu dari 3 anak, kepada wartawan Al-Nahr News. Setiap kali mereka melanggar perbatasan, kami tahu bahwa perdamaian hanyalah ilusi. Menteri Luar Negeri Lebanon, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh LBC News, mengecam keras tindakan Israel. Kami telah mengirimkan protes keras melalui PBB, tetapi dunia tampaknya memilih untuk menutup mata, katanya dengan nada marah. Kami telah memperingatkan Israel berkali-kali, kedaulatan kami bukan untuk dipermainkan. Jika mereka melanjutkan agresi ini, kami akan merespons dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Peringatan dari pihak Lebanon tidak bisa dianggap enteng. Sumber internal dari Kementerian Pertahanan Lebanon yang diwawancarai oleh Reuters secara eksklusif mengungkapkan bahwa militer Lebanon telah siap untuk merespons agresi Israel dengan kekuatan yang signifikan. Rencana respons telah disiapkan. Kami tidak akan menunggu agresi berikutnya. Setiap pelanggaran akan mendapat balasan instan, ujar sumber tersebut. Pernyataan ini menunjukkan pergeseran drastis dalam strategi Lebanon. Jika sebelumnya respons lebih bersifat defensif dan diplomatik, kini mereka tampaknya bersiap untuk mengambil inisiatif. Kesiapan Lebanon ini diperkuat oleh kabar tentang pengembangan senjata baru yang secara spesifik dirancang untuk menahan agresi Israel. Laporan dari Stratfor, sebuah perusahaan intelijen global, mengklaim bahwa Lebanon, dengan dukungan dari sekutu regionalnya, telah mengembangkan sistem senjata yang memiliki daya destruktif sangat tinggi. Senjata ini bukan hanya untuk pertempuran, tulis laporan tersebut. Ini adalah alat pencegah. Lebanon ingin mengirimkan pesan yang jelas, biaya agresi akan menjadi bencana. Rumor tentang senjata misterius ini menjadi lebih kuat setelah munculnya laporan tentang aktivitas seismik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Lebanon bagian selatan. Pusat Seismologi Lebanon melaporkan bahwa getaran dengan magnitudo signifikan tercatat di area yang berdekatan dengan instalasi militer. Kami belum pernah mencatat getaran seperti ini di wilayah tersebut, kata seorang seismolog kepada An-Nahar News. Magnitudonya tidak setinggi gempa bumi, tetapi karakternya sangat berbeda. Ini bisa jadi terkait dengan ledakan bawah tanah yang sangat kuat.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi, banyak pihak yang mengaitkan fenomena ini dengan pengujian senjata baru Lebanon. Situasi di perbatasan terus memanas. Laporan dari Agence France Presse, AFP, menyebutkan adanya peningkatan jumlah pasukan Israel di perbatasan, termasuk tank dan sistem artileri jarak jauh. Israel juga telah mengeluarkan peringatan kepada warga di kota-kota perbatasan untuk tetap waspada. Namun, militer Israel membantah bahwa operasi mereka adalah provokasi, bersikeras bahwa itu adalah bagian dari latihan rutin untuk menjaga keamanan perbatasan. Namun, narasi ini tidak dipercayai oleh banyak pihak. Analis politik senior dari Israel Hayom, yang berbicara secara anonim, mengakui bahwa operasi tersebut memang dirancang untuk menguji respons Lebanon. Kami harus tahu seberapa jauh kami bisa melangkah tanpa memicu perang, katanya. Sayangnya, respons Lebanon kali ini menunjukkan bahwa batas itu sangat dekat. Kini, dunia menunggu dengan cemas. Pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah, apakah ada pihak yang akan berani menembakkan peluru pertama? Dan jika itu terjadi, mampukah dunia menghentikan konflik ini sebelum berubah menjadi bencana yang tak terkendali? Warga sipil di kedua sisi perbatasan hanya bisa berharap bahwa akal sehat dan diplomasi masih memiliki tempat di tengah-tengah desingan rudal dan dentuman meriam. Pertarungan kata-kata telah lama menjadi bagian dari dinamika konflik antara Israel dan Lebanon. Retorika tajam, ancaman terselubung, dan protes diplomatik adalah ritual yang sudah sangat dikenal. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir menandai pergeseran berbahaya. Diplomasi, yang selama ini berfungsi sebagai perisai terakhir, kini telah terkikis habis, digantikan oleh bahasa kekuatan militer. Operasi Israel yang melintasi garis merah, bukan hanya sekadar pelanggaran kedaulatan, melainkan pesan telanjang bahwa mereka tidak lagi terikat oleh aturan main yang ada, memicu respons Lebanon yang tak kalah tegas. Sebuah analisis mendalam yang dirilis oleh The Tel Aviv Times pada 21 September 2025 mengakui bahwa operasi militer Israel di wilayah Lebanon sengaja dirancang untuk mengubah narasi dari sekadar konflik perbatasan menjadi sebuah perang saraf yang lebih agresif. Menurut laporan tersebut, militer Israel berpendapat bahwa taktik provokasi diperlukan untuk mengekang pengaruh kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon dan mengamankan perbatasan utara mereka. Namun, pandangan ini tidak disambut baik oleh semua pihak. Seorang pensiunan jenderal IDF, pasukan pertahanan Israel, yang diwawancarai secara anonim oleh Haaretz mengakui, kita mungkin telah bertindak terlalu jauh. Operasi ini bukan lagi tentang pencegahan, melainkan eskalasi. Kita bermain api di dekat gudang mesiu. Sikap Israel ini sangat kontras dengan posisi Lebanon. Bagi Beirut, tindakan provokatif Israel bukan sekadar provokasi, melainkan pelanggaran berat terhadap perjanjian internasional dan kedaulatan negara. Sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Lebanon dan disiarkan oleh Al-Manar TV menegaskan bahwa, provokasi berulang Israel telah memaksa kami untuk meninjau kembali semua perjanjian non-agresi. Diplomasi hanya efektif jika kedua belah pihak menghormatinya. Ketika satu pihak terus-menerus melanggarnya, ia menjadi tidak relevan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Lebanon telah kehilangan kepercayaan terhadap jalur diplomatik dan bersiap untuk mengambil tindakan yang lebih drastis. Dalam sebuah artikel opini yang menggugah di The New York Times, analis kebijakan luar negeri senior, Dr. Evelyn Reed, berpendapat bahwa situasi saat ini adalah hasil dari kalkulasi yang salah di kedua belah pihak. Israel percaya mereka bisa menekan Lebanon tanpa memicu respons besar. Sementara itu, Lebanon merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan agresi Israel adalah dengan menunjukkan kesiapan untuk berperang, tulisnya. Kesalahan ini telah menciptakan spiral eskalasi yang sangat sulit untuk dihentikan. Kami sedang menyaksikan kegagalan total diplomasi, bukan karena kurangnya upaya, tetapi karena tidak adanya kemauan politik untuk menghentikan provokasi. Dunia internasional, terutama PBB, telah mencoba untuk menengahi, tetapi upaya mereka terkesan lemah. Misi penjaga perdamaian PBB di perbatasan, UNIFIL, telah mengeluarkan beberapa pernyataan kecaman, namun tak ada langkah konkret yang diambil untuk menghentikan eskalasi. Sebuah laporan internal UNIFIL yang bocor kepada AFP mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam.
Kami berada di posisi yang sangat sulit. Kedua belah pihak menolak untuk mendengarkan, dan setiap insiden kecil bisa memicu konflik besar. Aturan main telah berubah, dan kami merasa tidak berdaya. Di Lebanon, berita tentang kesiapan militer untuk merespons agresi Israel telah memicu gelombang dukungan nasionalisme yang kuat. Warga yang awalnya khawatir kini merasa bahwa militer adalah satu-satunya benteng pertahanan mereka. Sebuah survei yang dilakukan oleh Beirut Center for Research Information menunjukkan bahwa 85% responden mendukung respons militer jika Israel melakukan pelanggaran lagi. Kami lelah diperlakukan sebagai target, ujar Hasan, seorang pengusaha muda dari Tripoli, kepada wartawan Al Jazeera. Jika mereka datang, kami siap melawan. Ini bukan lagi tentang politik, ini tentang harga diri dan martabat kami sebagai sebuah bangsa. Dukungan publik ini memberikan legitimasi moral bagi pemerintah Lebanon untuk mengambil tindakan yang lebih tegas, meskipun risikonya sangat besar. Sebuah sumber dari Kementerian Pertahanan Lebanon, yang diwawancarai oleh Reuters, mengkonfirmasi bahwa, kami tidak lagi menunggu. Kami tidak akan membiarkan Israel menentukan kapan dan di mana eskalasi akan terjadi. Kami akan merespons di waktu dan tempat yang kami pilih. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat serius, yang menunjukkan bahwa Lebanon telah beralih dari posisi defensif ke posisi yang lebih proaktif. Bahkan di dalam Israel sendiri, ada suara-suara yang menyerukan agar pemerintah lebih berhati-hati. Sebuah editorial di Ma'arif, salah satu koran terkemuka di Israel, memperingatkan bahwa, tindakan provokatif kita telah memicu respons yang jauh lebih berbahaya dari yang kita perkirakan. Kita mungkin telah memancing harimau yang sedang tidur. Kekuatan Lebanon, terutama dengan dukungan dari sekutu regional, tidak boleh diremehkan. Sebuah perang tidak hanya akan merugikan mereka, tetapi juga akan membawa bencana besar bagi kita. Kini, ketegangan di perbatasan bukan lagi soal siapa yang salah. Ini adalah tentang konsekuensi dari sebuah keputusan yang telah diambil. Keputusan Israel untuk melanggar batas, dan keputusan Lebanon untuk menanggapi dengan kekuatan yang sebanding. Ini adalah narasi tentang bagaimana diplomasi, yang begitu penting untuk menjaga perdamaian, dapat dengan cepat menjadi usang ketika kekerasan menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami. Situasi ini menunjukkan kepada dunia bahwa garis-garis merah tidak pernah lebih berbahaya daripada ketika mereka dilanggar, dan bahwa ketika mereka dilanggar, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Selama ini, operasi militer Israel di perbatasan Lebanon seringkali digambarkan sebagai tanggapan defensif atau latihan rutin. Namun, laporan intelijen dan kesaksian dari lapangan kini melukiskan gambaran yang jauh lebih gelap. Sebuah operasi yang disengaja dan dirancang untuk melampaui batas diplomasi yang ada. Tindakan ini, yang dianggap sebagai provokasi berlebihan, telah secara fundamental mengubah dinamika regional. Rincian operasi yang bocor ke publik menunjukkan bahwa Israel telah melanggar semua konvensi dan perjanjian tidak tertulis, memaksa Lebanon ke posisi di mana respons militer tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Sebuah investigasi mendalam yang dilakukan oleh The Washington Post mengungkap bahwa operasi provokatif Israel bukan hanya berupa serangan rudal atau tembakan artileri dari jauh, melainkan sebuah manuver kompleks yang melibatkan penyusupan darat dan udara. Laporan tersebut, yang mengutip sumber-sumber dari intelijen AS dan Eropa, menyatakan bahwa pasukan khusus Israel, yang dikenal sebagai Sayeret Matkal, dikirim jauh ke dalam wilayah Lebanon, beroperasi di dekat desa-desa seperti Maroun al-Ras dan Bin Jail. Tujuan mereka bukan hanya pengintaian, ujar seorang pejabat intelijen AS yang diwawancarai oleh The Washington Post secara anonim. Mereka melakukan sabotase dan menempatkan alat-alat pengintaian canggih di dekat pangkalan militer Lebanon, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya dalam skala dan kedalaman seperti ini. Laporan dari Al-Mayadeen News di Lebanon memberikan perspektif yang berbeda namun sejalan. Mereka melaporkan adanya kesaksian dari warga lokal yang melihat pasukan asing bergerak di malam hari, jauh di dalam wilayah mereka. Mereka mengenakan seragam gelap dan berkomunikasi dengan radio, kata seorang petani di Bin Jail kepada wartawan Al-Mayadeen. Mereka sangat profesional, tapi kami tahu mereka bukan tentara Lebanon. Mereka tidak terlihat seperti kami, dan cara mereka bergerak sangat aneh. Kesaksian ini menambah bukti bahwa operasi Israel bersifat lebih dari sekadar
latihan rutin. Analisis dari Jenes Defense Weekly, publikasi terkemuka di bidang militer dan intelijen, memberikan rincian teknis dari operasi tersebut. Menurut laporan mereka, Israel menggunakan kombinasi drone tempur dan pengintai, termasuk Heron TP dan IAI Harop, untuk memberikan dukungan udara bagi pasukan darat. Penggunaan drone-drone ini di wilayah udara Lebanon yang padat menandakan bahwa Israel tidak peduli lagi dengan aturan keterlibatan yang telah disepakati, tulis laporan Jenes. Mereka tahu bahwa setiap drone yang ditembak jatuh akan memicu eskalasi, dan mereka tampaknya siap menerima risiko tersebut. Tindakan Israel yang melanggar batas ini telah memicu kemarahan di seluruh spektrum politik Lebanon. Partai-partai yang berbeda ideologi kini bersatu dalam satu suara menuntut respons tegas. Tindakan Israel ini adalah deklarasi perang, ujar seorang anggota parlemen senior Lebanon dari Hezbollah dalam wawancara dengan Al-Akhbar News. Mereka telah menunjukkan bahwa tidak ada garis yang tidak akan mereka lewati. Kami tidak punya pilihan selain menunjukkan kepada mereka bahwa kami juga tidak punya garis merah. Pemerintah Lebanon telah mengirimkan bukti-bukti visual dan teknis dari operasi Israel ini kepada PBB dan negara-negara anggota Dewan Keamanan. Menurut dokumen yang bocor kepada Reuters, bukti tersebut mencakup rekaman drone, data GPS yang menunjukkan pergerakan pasukan Israel di dalam wilayah Lebanon, serta sisa-sisa peralatan yang ditinggalkan oleh pasukan tersebut. Kami memiliki bukti yang tidak terbantahkan bahwa Israel melakukan agresi, kata seorang pejabat pemerintah Lebanon kepada Reuters. Ini bukan lagi soal kata-kata versus kata-kata. Kami memiliki fakta. Namun, di Israel, pemerintah tetap bersikeras pada narasinya. Perdana Menteri Israel, dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung oleh Channel 12 News, membela operasi tersebut sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga Israel dari ancaman teroris. Ia menuduh Lebanon tidak mampu mengendalikan perbatasan mereka dan bahwa operasi tersebut adalah upaya untuk menjaga perdamaian. Namun, retorika ini tampaknya tidak meyakinkan banyak pihak, bahkan di Israel sendiri. Seorang analis politik senior di Yediot Ahronot menulis dalam sebuah editorial bahwa pemerintah kita bermain dengan api. Provokasi ini mungkin memberikan keuntungan taktis jangka pendek, tetapi risiko strategisnya sangat besar. Kita mungkin akan mengorbankan perdamaian demi sebuah pesan yang bisa saja memicu perang. Analisis dari para ahli militer internasional menunjukkan bahwa operasi Israel ini dirancang untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, untuk menguji kesiapan dan respons militer Lebanon. Dan kedua, untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa Israel memiliki kemampuan untuk beroperasi di mana saja dan kapan saja di Lebanon. Mereka ingin menunjukkan bahwa wilayah Lebanon tidak aman, bahkan jauh dari perbatasan, kata seorang analis dari International Crisis Group dalam sebuah webinar. Ini adalah taktik untuk menekan Lebanon secara psikologis dan militer, memaksa mereka untuk menyerah atau melawan. Namun, tampaknya Israel telah membuat kesalahan kalkulasi. Respons Lebanon, yang tidak hanya berupa kecaman tetapi juga kesiapan militer yang terang-terangan, menunjukkan bahwa taktik ini tidak berhasil. Sebaliknya, tindakan provokatif Israel justru telah menyatukan faksi-faksi di Lebanon dan memperkuat tekad mereka untuk melawan. Ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana melanggar garis merah dapat memicu konsekuensi yang tidak terduga, mengubah sebuah konflik yang bisa dinegosiasikan menjadi sebuah ancaman yang tak terhindarkan. Setelah provokasi yang dianggap tak bisa dimaafkan oleh Israel, Lebanon kini tidak lagi bersembunyi di balik protes diplomatik yang serba hati-hati. Respons yang diluncurkan dari Beirut bukan hanya sekadar kecaman, melainkan peringatan keras yang mengguncang stabilitas regional. Dalam sebuah pergeseran dramatis, Lebanon telah menyatakan kesiapan penuh untuk merespons agresi Israel dengan kekuatan militer yang signifikan, sebuah langkah yang menempatkan bola panas di tangan Tel Aviv dan memperingatkan bahwa permainan telah berubah. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan langsung di televisi nasional oleh LBC News pada 23 September 2025, Jenderal Adnan Hassan, juru bicara Angkatan Bersenjata Lebanon, menegaskan bahwa kedaulatan kami bukan untuk diperdebatkan. Agresi yang dilakukan Israel di wilayah kami adalah serangan terhadap seluruh rakyat Lebanon. Kami telah bersabar, tetapi kesabaran kami memiliki batas. Mulai sekarang,
setiap pelanggaran akan mendapat respons yang setimpal. Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Diperkuat oleh laporan dari Al Jazeera yang menunjukkan pengerahan unit-unit militer elit Lebanon ke perbatasan selatan, peringatan tersebut terasa sangat nyata. Sumber militer anonim yang diwawancarai oleh Al Jazeera menyebutkan, kami telah memindahkan unit-unit lapis baja dan artileri berat ke posisi strategis. Kami tidak hanya bersiap untuk bertahan, tetapi juga untuk melancarkan serangan balasan jika diperlukan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Lebanon tidak lagi mengandalkan PBB atau komunitas internasional untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebuah editorial yang diterbitkan di Daily Star di Beirut menggemakan sentimen ini. Dunia telah gagal. Misi penjaga perdamaian PBB, resolusi, dan kecaman-kecaman manis dari para diplomat tidak menghentikan tank atau rudal Israel, tulis editorial tersebut. Satu-satunya bahasa yang dipahami oleh agresor adalah kekuatan. Dan inilah saatnya kita berbicara dengan bahasa itu. Di ibu kota, pesan ini mendapat dukungan luas. Sebuah demonstrasi besar-besaran di Martyrs Square menunjukkan solidaritas yang luar biasa dari berbagai kelompok politik dan agama di Lebanon. Kita harus menunjukkan kepada Israel bahwa kita bersatu. Mereka mencoba memecah belah kita, tapi hari ini kita bersatu di bawah bendera Lebanon, teriak seorang orator kepada kerumunan yang bersemangat, yang videonya diunggah oleh NNA, National News Agency. Dukungan publik ini memberi kekuatan moral bagi militer dan pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Para ahli di komunitas intelijen internasional mulai mengambil serius ancaman Lebanon. Sebuah laporan yang disusun oleh International Institute for Strategic Studies, IISS, di London, yang bocor ke media, menganalisis kapabilitas militer Lebanon saat ini. Meskipun secara konvensional militer Lebanon tidak sebanding dengan Israel, mereka memiliki keunggulan asimetris yang signifikan, tulis laporan tersebut. Dukungan dari sekutu regional, ditambah dengan pengalaman mereka dalam perang gerilya dan pertahanan teritorial, membuat mereka menjadi lawan yang tangguh. Lebih penting lagi, pernyataan mereka menunjukkan perubahan dari posisi defensif ke niat untuk menyerang balik, sesuatu yang harus dipertimbangkan Israel dengan sangat hati-hati. Menteri Luar Negeri Israel, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Times of Israel, mencoba meredam situasi dengan menyebut peringatan Lebanon sebagai retorika kosong. Namun, nada suaranya yang tidak yakin menunjukkan bahwa Israel juga merasakan kegelisahan. Kami terus memantau situasi, katanya, kami tidak akan membiarkan ancaman ini mengganggu keamanan warga kami. Namun, sikap ini tampak kontradiktif dengan laporan dari Ma'arif, sebuah surat kabar Israel, yang mengutip sumber militer senior yang mengakui, respons Lebanon jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Mereka tidak hanya menggertak, mereka serius. Bahkan, ada rumor yang beredar di media sosial Lebanon dan Israel, yang kemudian diambil oleh beberapa media lokal, tentang sebuah doktrin respons baru yang diusung oleh militer Lebanon. Doktrin ini, yang dilaporkan secara tidak resmi oleh Al-Arabi Al-Jadid, mencakup target-target yang dianggap vital di dalam Israel jika terjadi agresi. Ini bukan lagi soal mempertahankan perbatasan, ini tentang menghukum musuh di wilayahnya sendiri, ujar seorang sumber anonim yang dekat dengan lingkaran militer Lebanon kepada Al-Arabi Al-Jadid. Daftar target sudah ada. Hanya menunggu perintah. Tentu saja, peringatan Lebanon ini datang dengan risiko yang sangat besar. Menggertak sebuah kekuatan militer seperti Israel adalah permainan yang berbahaya. Namun, bagi banyak pihak di Lebanon, ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Diplomasi gagal, kata seorang analis politik yang diwawancarai oleh France 24. Satu-satunya cara untuk mengembalikan keseimbangan adalah dengan menunjukkan bahwa mereka juga bisa menimbulkan rasa sakit. Jika Israel percaya mereka bisa beroperasi tanpa konsekuensi, mereka akan terus melakukannya. Ancaman militer adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Pada akhirnya, apa yang terjadi di perbatasan Lebanon bukan lagi hanya sekadar sengketa teritorial. Ini adalah pertarungan narasi. Israel ingin memproyeksikan citra sebagai kekuatan tak terkalahkan yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, sementara Lebanon berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan berdaulat yang siap untuk mempertahankan diri dengan cara apapun.
Respons berani dari Beirut telah berhasil mengalihkan narasi tersebut, menempatkan Israel di posisi yang tidak nyaman dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali kalkulasi risiko mereka. Dunia kini menahan napas, menunggu untuk melihat apakah gertakan ini akan menjadi kenyataan, atau apakah ia sudah cukup untuk mencegah sebuah perang yang tak terhindarkan. Di tengah ketegangan yang meningkat, militer Lebanon tak hanya mengeluarkan peringatan verbal, tetapi juga mengubah kata-kata menjadi tindakan. Operasi mobilisasi dan serangkaian latihan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya kini menjadi bukti nyata dari keseriusan Lebanon untuk menghadapi agresi Israel. Dari perbukitan di selatan hingga lembah-lembah terpencil, militer Lebanon menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan lagi kekuatan yang pasif, melainkan sebuah kekuatan yang telah diasah, siap untuk berperang. Sebuah laporan eksklusif dari Beirut Post mengungkap rincian dari operasi mobilisasi yang berlangsung cepat dan senyap. Dalam waktu 48 jam setelah provokasi Israel, unit-unit lapis baja dan batalion artileri telah dipindahkan dari pangkalan-pangkalan utama ke posisi-posisi strategis di perbatasan selatan. Ini bukan lagi latihan, kata seorang perwira senior militer Lebanon yang diwawancarai oleh Beirut Post secara anonim. Ini adalah pengerahan penuh. Setiap prajurit tahu bahwa kami berada di ambang perang. Moral pasukan sangat tinggi, mereka siap untuk mempertahankan setiap jengkal tanah kami. Laporan lain dari Al Jazeera mengonfirmasi mobilisasi ini, dengan menunjukkan rekaman video yang diambil dari drone amatir yang memperlihatkan konvoi kendaraan militer bergerak menuju perbatasan. Dalam wawancaranya, seorang analis pertahanan dari Center for Strategic Studies di London, Dr. Anthony Davis, menyatakan, apa yang kita lihat di Lebanon adalah respons yang terkoordinasi dengan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana kontingensi yang matang, bukan sekadar reaksi spontan. Jelas, mereka telah mempersiapkan diri untuk skenario ini selama beberapa waktu. Selain mobilisasi, militer Lebanon juga telah meningkatkan frekuensi dan intensitas latihan militer mereka. Sumber dari Reuters yang berada di lapangan melaporkan bahwa ledakan dari latihan tembak-menembak dan manuver pasukan terdengar di seluruh wilayah pedesaan di selatan Lebanon. Kami tidak pernah mendengar latihan yang begitu intens. Rasanya seperti perang sungguhan, ujar seorang warga desa kepada reporter Reuters. Latihan ini tidak hanya melibatkan infanteri dan artileri, tetapi juga unit khusus yang dilatih untuk perang asimetris, sesuatu yang dianggap sebagai keunggulan utama Lebanon dalam menghadapi kekuatan konvensional Israel yang lebih superior. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh Al-Manar TV, seorang komandan militer Lebanon menjelaskan filosofi di balik latihan ini. Kami tidak mencoba untuk menyaingi Israel dalam jumlah tank atau pesawat tempur. Kami akan melawan dengan cara kami sendiri. Medan pertempuran kami adalah perbukitan, ngarai, dan desa-desa. Kami telah melatih pasukan kami untuk beroperasi di lingkungan ini, membuat setiap batu, setiap pohon, dan setiap bangunan menjadi benteng pertahanan. Pernyataan ini memberikan petunjuk tentang strategi Lebanon, mengubah kelemahan geografis menjadi kekuatan pertahanan yang mematikan. Di sisi lain, publik Israel juga mengamati dengan cemas peningkatan aktivitas militer di perbatasan. Laporan dari Haaretz menyoroti kekhawatiran di kalangan intelijen militer Israel. Intelijen kami mengkonfirmasi peningkatan aktivitas di sisi perbatasan Lebanon. Mereka telah memperkuat posisi mereka dan melakukan latihan yang berfokus pada pertahanan anti-tank dan anti-pesawat, tulis laporan tersebut. Tampaknya Lebanon siap untuk menyambut kita dengan kejutan. Kami tidak boleh meremehkan tekad mereka. Analisis dari para ahli militer internasional menegaskan bahwa perbandingan kekuatan konvensional antara Israel dan Lebanon memang timpang. Israel memiliki salah satu militer paling modern di dunia, dilengkapi dengan jet tempur F-35, tank Merkava, dan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Namun, Lebanon mengandalkan doktrin pertahanan yang berbeda, yang berfokus pada perang gerilya dan penggunaan senjata anti-tank serta rudal presisi yang dipasok oleh sekutu-sekutu mereka. Laporan dari Stratfor menyebutkan bahwa, meskipun jumlahnya kecil, gudang senjata Lebanon telah diperbarui secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki rudal anti-kapal dan rudal anti-tank yang sangat canggih yang dapat menimbulkan kerugian besar pada aset militer Israel. Di balik layar,
Ada laporan tentang kerjasama yang lebih erat antara angkatan bersenjata Lebanon dengan kelompok-kelompok bersenjata non-negara, sebuah kerjasama yang selama ini sering disangkal. Sebuah sumber yang dekat dengan lingkaran militer Lebanon yang diwawancarai oleh AP News mengklaim bahwa koordinasi antara militer dan kelompok-kelompok perlawanan adalah kunci. Kami berbagi informasi intelijen, strategi, dan bahkan logistik. Dalam menghadapi agresi Israel, tidak ada perbedaan. Kami semua adalah satu kesatuan. Kesiapan militer Lebanon ini juga memiliki dampak psikologis yang signifikan di dalam negeri. Warga yang sebelumnya khawatir kini merasa lebih aman, mengetahui bahwa militer mereka siap untuk bertindak. Di media sosial, tagar-tagar seperti Lebanon Strong dan We Are Ready menjadi tren, menunjukkan gelombang dukungan patriotik yang kuat. Kami bangga dengan tentara kami. Mereka bukan hanya penjaga perbatasan, mereka adalah simbol harga diri kami, tulis seorang pengguna Twitter yang videonya dibagikan oleh NNA, National News Agency. Secara keseluruhan, mobilisasi dan latihan militer yang dilakukan oleh Lebanon mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel, kami tidak takut. Ini bukan lagi gertakan kosong, melainkan sebuah pernyataan niat yang didukung oleh langkah-langkah nyata di lapangan. Israel kini harus menghadapi realitas baru bahwa setiap tindakan agresif di masa depan tidak hanya akan memicu kecaman diplomatik, tetapi juga respons militer yang terkoordinasi dan mematikan. Permainan sudah berubah, dan Lebanon telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur. Ketika Israel mengira mereka akan menghadapi musuh yang familiar di perbatasan utara, sebuah laporan intelijen yang bocor kini mengungkap sebuah kenyataan yang mengejutkan dan mengerikan. Lebanon, dengan bantuan dari sekutu-sekutu strategis, telah berhasil mengembangkan dan bahkan menguji sebuah senjata baru yang memiliki daya destruktif luar biasa, jauh melampaui kemampuan militer konvensional yang dimiliki Lebanon selama ini. Senjata ini bukan hanya sekadar amunisi canggih, melainkan sebuah instrumen strategis yang dirancang untuk mencegah agresi Israel dengan cara yang paling keras, ancaman kehancuran total. Sebuah laporan eksklusif dari Stratfor, sebuah lembaga intelijen geostrategi swasta, yang bocor kepada media, menggambarkan senjata ini sebagai penentu permainan yang dapat, secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Menurut sumber-sumber Stratfor, senjata ini adalah semacam hulu ledak presisi tinggi yang mampu menghasilkan ledakan masif dengan dampak yang setara dengan ledakan nuklir taktis, namun tanpa radiasi nuklir. Ini bukan rudal balistik, kata seorang analis senior Stratfor yang diwawancarai oleh Bloomberg News. Ini adalah sistem yang lebih rumit, dirancang untuk dikirim melalui berbagai platform, termasuk rudal jelajah dan bahkan drone. Tujuannya adalah untuk mengirimkan pesan yang tidak mungkin diabaikan. Kabar tentang senjata baru ini bukan sekadar spekulasi. Sumber-sumber militer Lebanon yang diwawancarai oleh Al Mayadeen News secara anonim mengakui bahwa mereka telah menguji prototipe senjata ini. Kami tidak akan merinci spesifikasinya, tetapi kami dapat mengatakan bahwa hasilnya melebihi ekspektasi kami, ujar sumber tersebut. Ini adalah alat yang kami butuhkan untuk mencegah Israel dari tindakan bodoh. Jika mereka berpikir mereka bisa menyerang kami tanpa konsekuensi, mereka sangat salah. Tujuan utama dari pengembangan senjata ini sangat jelas, untuk mencegah agresi Israel. Selama beberapa dekade, Lebanon merasa tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan militer Israel yang jauh lebih superior. Namun, dengan senjata baru ini, Lebanon kini memiliki alat untuk menakuti musuh mereka. Sebuah editorial di Daily Star Beirut menekankan poin ini. Kami tidak ingin perang. Kami ingin perdamaian. Namun, satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian di kawasan ini adalah dengan menunjukkan bahwa kami mampu membela diri, tulis editorial tersebut. Senjata baru ini adalah simbol dari tekad kami. Ini adalah pesan bahwa jika Israel berani melewati batas, biayanya akan menjadi malapetaka. Informasi tentang pengembangan senjata ini telah membuat panik para ahli militer dan intelijen Israel. Laporan dari Ma'arif, sebuah surat kabar Israel, mengutip seorang pejabat intelijen senior yang menyatakan, kami telah memantau aktivitas yang mencurigakan di Lebanon, tetapi kami tidak pernah menyangka mereka akan mencapai tingkat ini. Jika laporan ini benar, maka ini adalah ancaman eksistensial bagi Israel.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa intelijen Israel sedang bekerja keras untuk memverifikasi laporan tersebut, namun kekhawatiran sudah menyebar luas di kalangan militer. Di dunia internasional, kabar ini disambut dengan ketakutan. Para diplomat di PBB dan Kementerian Luar Negeri di seluruh dunia sedang mencoba untuk memverifikasi kebenaran laporan ini. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Perancis, yang disiarkan oleh France 24, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan eskalasi yang tidak perlu. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam bahwa situasi di perbatasan Lebanon-Israel bisa saja meledak menjadi konflik yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang dibayangkan sebelumnya. Sebuah laporan dari International Crisis Group, ICG, sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada resolusi konflik, memperingatkan bahwa pengenalan senjata baru ini ke dalam teater konflik Lebanon-Israel akan mengubah dinamika deterrence secara drastis. Israel tidak lagi bisa mengandalkan superioritas militer mereka yang tak terbantahkan. Sekarang, mereka harus memperhitungkan potensi kerugian yang luar biasa jika mereka menyerang. Laporan tersebut menambahkan bahwa senjata ini menciptakan sebuah keseimbangan teror yang bisa saja stabil atau sangat tidak stabil. Pemerintah Israel secara resmi menolak untuk mengomentari laporan ini, tetapi ketidakpastian dalam pernyataan mereka menunjukkan bahwa mereka sedang mengambil situasi ini dengan sangat serius. Perdana Menteri Israel, dalam sebuah pidato singkat di Knesset, hanya mengatakan bahwa keamanan Israel tetap menjadi prioritas utama. Kami memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman apapun, dari manapun asalnya. Namun, nada suaranya yang tidak biasa menunjukkan bahwa ia tidak sepercaya diri biasanya. Bagi Lebanon, pengembangan senjata ini adalah simbol dari perlawanan dan kemandirian. Kami lelah menjadi korban, kata seorang warga Beirut kepada Reuters. Jika memiliki senjata ini berarti Israel akan berpikir dua kali sebelum membunuh anak-anak kami, maka kami mendukungnya. Pada akhirnya, keberadaan senjata baru ini menempatkan Israel di persimpangan jalan. Mereka harus memutuskan apakah mereka akan terus dengan strategi agresif mereka dan mengambil risiko bencana, atau mundur dan kembali ke meja perundingan. Ini bukan lagi soal superioritas militer, melainkan soal keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik ini, Lebanon memiliki alat untuk mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan. Kabar tentang senjata baru Lebanon yang mampu menimbulkan kehancuran dahsyat telah menyebar, tetapi detailnya masih diselimuti misteri. Kini, laporan-laporan dari sumber intelijen dan analisis pakar mulai memberikan gambaran yang lebih jelas, dan deskripsi tersebut jauh lebih mengerikan dari perkiraan awal. Senjata ini, yang disebut-sebut sebagai penentu permainan, game changer, oleh para ahli, bukan hanya memiliki daya ledak yang luar biasa, tetapi juga dirancang dengan tujuan strategis untuk melumpuhkan infrastruktur militer dan sipil Israel, mengancam untuk mengubah perang konvensional menjadi bencana yang tak terbayangkan. Sebuah laporan rahasia yang bocor dari think tank militer Jeunesse Defense Intelligence memberikan detail yang mengejutkan tentang senjata baru ini. Disebut dengan nama kode Project Phoenix, senjata ini dilaporkan bukan rudal balistik konvensional, melainkan sebuah sistem hulu ledak yang menggunakan teknologi termobarik yang sangat canggih. Ini adalah bom vakum bom, pada skala yang belum pernah kita lihat, tulis laporan tersebut. Alih-alih ledakan konvensional, ia melepaskan awan bahan bakar yang kemudian meledak, menciptakan gelombang tekanan yang menghancurkan dan menyedot semua oksigen di area target. Hulu ledak ini dirancang untuk menghancurkan struktur bawah tanah dan bunker, sesuatu yang selama ini dianggap kebal dari serangan konvensional. Analisis dari International Institute for Strategic Studies, IISS, di London, yang dikutip oleh Reuters, menyetujui temuan ini. Senjata ini secara khusus ditujukan untuk target-target keras, hardened targets, seperti komando dan pusat kontrol, pangkalan udara bawah tanah, dan fasilitas rudal, ujar Dr. David Roberts, seorang analis senior IISS. Meskipun Israel memiliki bunker dan perlindungan yang sangat baik, gelombang tekanan dari senjata termobarik skala besar ini bisa meruntuhkan struktur terdalam sekalipun. Ini akan menjadi ancaman langsung terhadap jantung militer Israel. Tujuan strategis dari senjata ini,
menurut laporan-laporan tersebut, adalah untuk melucuti kemampuan Israel untuk melancarkan serangan udara dan komando, sehingga membuat mereka rentan terhadap serangan balasan. Sebuah sumber anonim dari militer Lebanon, yang diwawancarai secara eksklusif oleh Al Jazeera, menjelaskan strategi ini. Mereka, Israel, sangat bergantung pada keunggulan udara dan komando terpusat. Dengan senjata ini, kami dapat menargetkan fasilitas-fasilitas kunci mereka dan melumpuhkan rantai komando mereka. Jika mereka tidak bisa berkomunikasi dan mengerahkan pesawat, keunggulan mereka akan sirna. Laporan dari Jerusalem Post di Israel menunjukkan kepanikan yang meluas di kalangan militer Israel setelah bocornya detil ini. Jika laporan tentang senjata termobarik skala masif ini benar, maka ini adalah ancaman eksistensial yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, tulis sebuah editorial. Semua perhitungan kita tentang perang konvensional akan menjadi tidak relevan. Iron Dome tidak dapat menghentikan ledakan seperti itu, dan pertahanan sipil kita tidak dirancang untuk menahan gelombang tekanan yang menyedot udara. Masyarakat sipil Israel juga menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sebuah wawancara yang dilakukan oleh Channel 13 News di Tel Aviv menunjukkan seorang warga sipil yang ketakutan. Kami diberitahu untuk masuk ke bunker, tetapi jika senjata ini bisa menghancurkan bunker, lalu apa yang harus kami lakukan? Ini adalah jenis ketakutan yang belum pernah kami rasakan sejak Perang Yom Kippur. Selain kemampuan destruktif, yang membuat senjata ini sangat berbahaya adalah kemampuannya untuk diluncurkan dari berbagai platform. Laporan dari Stratfor menyebutkan bahwa senjata ini dapat dimuat pada rudal jelajah yang telah dimodifikasi, dan bahkan ada kemungkinan, meskipun belum dikonfirmasi, bahwa prototipe drone canggih juga sedang dikembangkan untuk membawa muatan ini. Dengan kemampuan peluncuran yang fleksibel, Israel akan kesulitan untuk melacak dan menetralisir semua platform yang mungkin, tulis laporan tersebut. Ancaman ini bisa datang dari mana saja, kapan saja, membuat pertahanan Israel menjadi sangat rumit. Meskipun sumber-sumber Lebanon tidak mengkonfirmasi keberadaan Project Phoenix atau rincian spesifiknya, retorika dari para pejabat Lebanon semakin mengeras. Kami memiliki alat yang diperlukan untuk melindungi diri kami sendiri, ujar seorang pejabat senior pemerintah Lebanon kepada LBC News. Jika Israel berani memulai perang, mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang belum pernah mereka bayangkan. Dunia internasional kini berada di persimpangan jalan. Ancaman penggunaan senjata ini menempatkan Israel pada posisi yang sangat sulit. Mereka tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan militer mereka sebagai alat pencegah. Sebaliknya, mereka sekarang menghadapi risiko besar jika mereka memilih untuk melanjutkan agresi. Perang di perbatasan Lebanon-Israel tidak lagi hanya akan merugikan kedua belah pihak, tetapi juga dapat menyebabkan bencana yang luar biasa. Deskripsi senjata yang bocor ini berfungsi sebagai pesan keras dari Lebanon. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah drastis untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lagi menjadi korban agresi yang tak berbalas. Ini adalah sebuah keseimbangan teror baru yang telah tercipta di Timur Tengah, sebuah persamaan yang sangat berbahaya dan tak terduga, di mana satu kesalahan kalkulasi dapat memicu kehancuran yang tak terhindarkan. Selama ini, pergerakan lempeng tektonik adalah satu-satunya penyebab getaran di perut bumi. Namun, kini, di Lebanon Selatan, para ahli seismologi dan warga sipil dihadapkan pada fenomena yang menakutkan, aktivitas seismik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak disebabkan oleh alam, melainkan oleh kekuatan buatan manusia. Getaran misterius ini, yang tercatat oleh stasiun-stasiun pemantau di seluruh dunia, menjadi bukti paling nyata dari pengujian senjata canggih Lebanon. Ini adalah sinyal yang jelas dan tak terbantahkan bahwa kemampuan militer baru yang mengerikan kini telah menjadi kenyataan. Sebuah laporan dari Lebanese Center for Geophysics yang diunggah ke publik melalui situs web mereka pada 24 September 2025, mengkonfirmasi adanya gelombang seismik yang tidak biasa. Kami mencatat beberapa peristiwa seismik dengan magnitudo antara 3,5 hingga 4,0 skala Richter di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan, tulis laporan tersebut. Yang tidak biasa adalah, data seismogram menunjukkan gelombang yang sangat berbeda dari gempa bumi alami. Frekuensinya lebih tinggi dan durasinya sangat singkat, karakteristik yang biasanya terkait dengan ledakan bawah tanah skala besar.
Laporan ini dengan hati-hati menghindari spekulasi lebih lanjut, namun implikasinya sangat jelas. Analisis lebih lanjut dari Euro-Mediterranean Seismological Center, EMSC, sebuah organisasi pemantau gempa global, memperkuat temuan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers yang dikutip oleh Agence France-Presse, AFP, seorang juru bicara EMSC menyatakan, "Kami telah mengkonfirmasi bahwa ada anomali seismik di wilayah Lebanon. Meskipun kami tidak dapat menentukan penyebabnya, pola gelombangnya sangat konsisten dengan pengujian senjata non-nuklir yang masif." Pernyataan ini menjadi berita utama di seluruh dunia, karena ini adalah konfirmasi pertama dari pihak ketiga yang kredibel bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi di Lebanon. Kabar tentang aktivitas seismik buatan manusia ini telah memicu kepanikan di kalangan warga sipil, baik di Lebanon maupun Israel. Warga desa yang tinggal di dekat pusat getaran di Lebanon Selatan mengatakan kepada Al-Akhbar News bahwa mereka mendengar suara gemuruh yang dalam, yang datang dari bawah tanah, diikuti oleh getaran yang mengguncang rumah-rumah mereka. "Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang mengatakan itu adalah latihan militer, tetapi rasanya tidak seperti itu. Ini seperti raksasa yang sedang berjalan di bawah tanah," kata seorang warga. Di Israel, para ahli seismologi dan militer mengambil laporan ini dengan sangat serius. Times of Israel mengutip seorang pakar dari Universitas Tel Aviv yang mengatakan, "Ini adalah berita yang sangat mengkhawatirkan. Ledakan yang menghasilkan getaran sebesar ini menunjukkan kekuatan destruktif yang luar biasa. Jika ini adalah hasil dari pengujian senjata Lebanon, maka kita harus menganggap serius ancaman yang mereka sampaikan." Ia menambahkan bahwa militer Israel pasti sudah memantau aktivitas ini dengan seksama. Memang benar, laporan dari Haaretz mengutip sumber dari pasukan pertahanan Israel, IDF, yang mengakui bahwa mereka telah memantau aktivitas seismik di Lebanon selama beberapa hari terakhir. "Kami sedang menganalisis data, tetapi ada indikasi kuat bahwa getaran ini terkait dengan pengujian kemampuan militer baru," ujar sumber tersebut secara anonim. "Kami tidak akan berkomentar lebih lanjut, tetapi kami sedang dalam keadaan siaga tinggi." Aktivitas seismik ini tidak hanya menjadi bukti fisik dari keberadaan senjata baru Lebanon, tetapi juga menjadi alat komunikasi strategis. Dengan membiarkan berita ini bocor dan dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga independen, Lebanon mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel, "Kami tidak hanya memiliki senjata ini, kami telah mengujinya dan kami tahu apa yang mampu dilakukannya." Ini adalah bentuk deterensi yang paling efektif, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan atau disangkal. Laporan dari International Crisis Group, ICG, yang didistribusikan secara internal kepada para diplomat di seluruh dunia menyoroti implikasi dari pengujian ini. Dengan melakukan pengujian ini, Lebanon telah menyeberangi garis yang tidak dapat kembali. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk menggunakan metode yang paling ekstrim untuk mencegah agresi, tulis laporan tersebut. Ini menempatkan Israel pada posisi yang sangat sulit. Mereka sekarang harus mempertimbangkan risiko besar jika mereka memilih untuk melakukan serangan preemptif, karena respons Lebanon bisa menjadi bencana. Meskipun laporan media-media tersebut telah memicu ketakutan dan spekulasi, tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Lebanon tentang pengujian senjata ini. Namun, kurangnya bantahan yang kuat juga merupakan sebuah pesan tersendiri. Para pejabat Lebanon tampaknya puas membiarkan dunia berspekulasi, karena ketidakpastian dan ketakutan itu sendiri adalah bagian dari strategi mereka. Pada akhirnya, gempa buatan manusia ini adalah babak baru yang mengerikan dalam sejarah konflik Lebanon-Israel. Ini bukan lagi soal pertempuran darat atau udara yang bisa diprediksi, melainkan soal ancaman yang tak terlihat, kekuatan destruktif yang tersimpan di bawah tanah, yang mampu mengubah seluruh lanskap geopolitik. Getaran dari bawah tanah bukanlah tanda dari alam yang marah, melainkan peringatan dari sebuah bangsa yang bertekad untuk tidak pernah lagi menjadi korban. Kabar tentang pengembangan senjata baru Lebanon dan demonstrasi kekuatannya melalui aktivitas seismik telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Timur Tengah. Para ahli geopolitik dan intelijen kini bekerja keras untuk memahami implikasi dari perubahan dramatis ini. Mereka sepakat bahwa ini bukan lagi sekadar sengketa bilateral, melainkan sebuah peristiwa yang memiliki potensi untuk memicu efek domino, mengubah aliansi regional, dan bahkan menarik kekuatan global ke dalam konflik.
Permainan catur geopolitik di Timur Tengah kini memasuki babak baru yang sangat berbahaya. Sebuah laporan analisis rahasia dari Council on Foreign Relations, CFR, yang bocor kepada Politico, menggambarkan situasi ini sebagai titik balik Lebanon. Menurut laporan tersebut, strategi pencegahan yang baru diadopsi oleh Lebanon telah memaksa Israel dan sekutu regionalnya untuk meninjau kembali semua asumsi mereka tentang konflik. Selama ini, Israel memiliki keunggulan militer yang tak terbantahkan, yang memungkinkan mereka untuk mendikte kecepatan dan skala eskalasi, tulis laporan tersebut. Namun, dengan kemampuan baru Lebanon, setiap tindakan militer Israel kini berisiko memicu respons yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga berpotensi bencana. Ini menempatkan Israel pada posisi yang sangat sulit. Analisis dari para ahli politik di berbagai media juga menggemakan sentimen ini. Dalam wawancara dengan Al Jazeera English, Dr. Sarah Ben-Ami, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Haifa, mengakui bahwa, sangat jelas, Lebanon sekarang memiliki kartu truf. Mereka telah mengubah permainan dari pertempuran konvensional menjadi sebuah skenario, saling menghancurkan yang terjamin, mutually assured destruction, pada skala regional. Ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan dengan sangat hati-hati. Ia menambahkan bahwa meskipun ini bisa mencegah perang skala penuh, risiko salah kalkulasi menjadi sangat tinggi. Perubahan dinamika ini juga memiliki implikasi besar terhadap peran negara-negara lain. Iran, sekutu dekat Lebanon, sekarang memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Sebuah artikel opini di The Wall Street Journal berpendapat bahwa, Iran kemungkinan besar adalah arsitek di balik pengembangan senjata ini. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang mereka untuk menciptakan cincin tekanan di sekitar Israel. Dengan Lebanon yang sekarang memiliki kemampuan untuk menakuti Tel Aviv, Teheran telah berhasil menciptakan alat pencegah yang sangat efektif, tanpa harus menembakkan satu peluru pun dari wilayahnya sendiri. Laporan tersebut menambahkan bahwa ini juga dapat meningkatkan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi, yang khawatir dengan peningkatan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Reaksi dari negara-negara Teluk juga sangat penting. Al Arabiya News melaporkan bahwa ada kegelisahan yang meluas di Riyadh dan Abu Dhabi. Negara-negara Teluk khawatir bahwa setiap konflik yang pecah antara Lebanon dan Israel akan menarik mereka ke dalam sebuah perang proksi yang tidak mereka inginkan, ujar seorang diplomat dari Uni Emirat Arab yang diwawancarai oleh Al Arabiya. Meskipun mereka secara resmi mendukung solusi damai, di balik layar, mereka sangat khawatir dengan kemungkinan eskalasi yang tidak terkendali. Di sisi lain, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, kini berada di persimpangan jalan. Sebuah sumber dari Departemen Luar Negeri AS yang berbicara dengan Reuters secara anonim mengatakan bahwa Washington sedang mempertimbangkan semua opsi. Kami telah memperingatkan Israel untuk menahan diri, tetapi mereka tidak mendengarkan. Sekarang, ancaman nyata telah muncul, dan kami harus mencari cara untuk menenangkan situasi sebelum terlambat, ujar sumber tersebut. Opsi militer tidak lagi seefektif dulu. Kami harus kembali ke jalur diplomasi, dan kami membutuhkan semua pihak untuk duduk di meja perundingan. Namun, dorongan untuk diplomasi ini mungkin datang terlambat. Sebuah editorial di Ma'arif Israel menuduh pemerintah Lebanon bermain api dengan dukungan Iran dan menyerukan respons yang lebih keras. Kita tidak bisa membiarkan musuh-musuh kita mendikte syarat-syarat perdamaian dengan ancaman, tulis editorial tersebut. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak takut, meskipun itu berarti kita harus mengambil tindakan yang berisiko. Sikap ini, bagaimanapun, dianggap oleh banyak pihak sebagai sikap yang sangat berbahaya. Analis dari International Crisis Group, ICG, dalam laporan terbaru mereka, memperingatkan bahwa, retorika agresif dari kedua belah pihak dapat dengan mudah memicu kesalahan kalkulasi. Dalam lingkungan yang tegang ini, satu misil yang ditembakkan secara tidak sengaja atau satu manuver yang disalahartikan dapat memicu respons berantai yang tidak dapat dihentikan. Laporan tersebut menambahkan bahwa komunitas internasional harus bergerak cepat untuk menciptakan kanal komunikasi yang jelas dan efektif antara Lebanon dan Israel, serta antara sekutu-sekutu mereka, untuk mencegah eskalasi yang tidak disengaja. Secara keseluruhan, analisis geopolitik menunjukkan bahwa Timur Tengah berada di ambang era baru.
Era di mana kekuatan konvensional tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu. Kemampuan asimetris dan pengembangan senjata canggih telah mengubah aturan main, menempatkan seluruh kawasan pada sebuah skenario yang tidak terduga dan sangat berbahaya. Dunia kini menunggu dengan cemas untuk melihat apakah para pemimpin di Beirut, Tel Aviv, dan di seluruh dunia akan dapat mengendalikan situasi ini, atau apakah mereka akan membiarkan api konflik melahap segalanya. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon, dunia menyaksikan dengan cemas, namun respons dari lembaga-lembaga internasional dan negara-negara besar terasa hampa. PBB, yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian global, tampaknya tak berdaya. Sementara itu, negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina mengirimkan sinyal yang ambigu, masing-masing dengan kalkulasi geopolitiknya sendiri. Respons global yang lambat dan terfragmentasi ini tidak hanya gagal meredakan krisis, tetapi juga berisiko memperburuknya, membiarkan konflik meletus tanpa ada pihak yang bisa menghentikannya. Sebuah laporan internal PBB yang bocor kepada The Guardian mengungkapkan frustrasi yang mendalam di kalangan para diplomat. Kami telah mengeluarkan kecaman, resolusi, dan seruan untuk menahan diri, ujar seorang pejabat PBB yang anonim. Namun, tak ada pihak yang mendengarkan. Israel merasa mereka memiliki hak untuk bertindak, dan Lebanon merasa mereka harus merespons. Kami seperti berteriak di ruang hampa. Laporan tersebut menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB terpecah, dengan Cina dan Rusia enggan untuk mengutuk Lebanon, sementara Amerika Serikat secara vokal membela Israel. Perpecahan ini telah melumpuhkan kemampuan PBB untuk mengambil tindakan yang tegas dan koheren. Di Washington, respons Gedung Putih terasa hati-hati. Meskipun secara tradisional Amerika Serikat adalah sekutu utama Israel, ada kekhawatiran yang meningkat bahwa konflik yang meluas akan merusak kepentingan AS di seluruh Timur Tengah dan bahkan mengganggu ekonomi global. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan oleh CNN, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyerukan agar kedua belah pihak segera deeskalasi dan kembali ke meja perundingan. Namun, ketika ditanya apakah AS akan menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan militer terhadap salah satu pihak, jawabannya adalah, kami sedang mengevaluasi semua opsi. Sikap ambivalen ini, menurut analis di The New York Times, adalah sebuah upaya untuk menyeimbangkan komitmen lama kepada Israel dengan kebutuhan untuk menghindari perang besar yang akan merugikan semua pihak, termasuk AS. Sementara itu, Rusia dan Cina memandang situasi ini sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka. Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan Suriah dan Iran, sekutu Lebanon, secara terbuka mengkritik agresi Israel yang tidak beralasan. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia, yang dikutip oleh Sputnik News, menyatakan bahwa tindakan provokatif Israel adalah ancaman bagi perdamaian regional dan global. Kami menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan arogansi Israel sebelum terlambat. Sikap ini, menurut para ahli, adalah bagian dari strategi Rusia untuk memposisikan diri sebagai pemain kunci di Timur Tengah, menantang dominasi Amerika Serikat. Cina, di sisi lain, mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Meskipun mereka secara resmi mendukung kedaulatan Lebanon, fokus utama mereka adalah stabilitas ekonomi dan keamanan jalur sutra, Belt and Road Initiative, mereka. Global Times, media yang dikelola oleh pemerintah Cina, menerbitkan sebuah editorial yang menyerukan solusi damai yang menghormati kedaulatan semua negara, dan memperingatkan bahwa konflik militer akan merusak rantai pasokan dan menghancurkan perekonomian regional. Ini adalah sinyal bahwa Cina lebih peduli dengan kepentingan ekonominya daripada terlibat dalam konflik militer. Ketiadaan suara yang bersatu dari dunia internasional telah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan eskalasi. Sebuah editorial di Ma'arif Israel menggemakan pandangan ini dengan sinis, PBB adalah singa tanpa gigi. Kecaman mereka tidak akan menghentikan kita, dan keheningan dari Washington menunjukkan bahwa mereka akan membiarkan kita bertindak. Kita harus memanfaatkan celah ini untuk memberikan pukulan telak kepada musuh kita. Namun, di Lebanon, sentimennya berbeda. Al Jazeera melaporkan bahwa warga Lebanon merasa ditinggalkan oleh dunia. Mereka hanya peduli ketika ada korban sipil, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya, kata seorang warga Beirut.
Mereka membiarkan Israel melakukan apa yang mereka inginkan, dan ketika kami memutuskan untuk membela diri, mereka menyuruh kami untuk menahan diri. Ini adalah standar ganda yang sangat memuakkan. Respons internasional yang hampa ini juga memicu pertanyaan tentang efektivitas hukum internasional. Sebuah laporan dari Human Rights Watch menyoroti bahwa pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional yang berulang oleh Israel tidak pernah ditindak secara serius oleh komunitas internasional. Kurangnya akuntabilitas ini telah menciptakan lingkungan di mana agresi dianggap sebagai hal yang dapat diterima. Laporan tersebut menyerukan sanksi internasional dan penyelidikan independen terhadap tindakan Israel di perbatasan Lebanon. Pada akhirnya, apa yang terjadi di perbatasan Lebanon-Israel adalah cerminan dari kegagalan sistem global untuk menjaga perdamaian. PBB terpecah, negara-negara besar lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada stabilitas regional, dan suara-suara diplomasi telah dibungkam oleh retorika perang. Ini adalah momen yang paling berbahaya dalam sejarah konflik ini, karena tidak ada pihak yang tampaknya memiliki otoritas atau kemauan untuk mencegah bencana yang akan datang. Dunia hanya bisa menyaksikan, dengan cemas, saat dua negara diambang perang tanpa adanya jaring pengaman global yang bisa menghentikannya. Ketika ketegangan militer antara Israel dan Lebanon meningkat, gema ancaman perang tidak hanya terdengar di perbatasan, tetapi juga di lantai bursa dan pasar keuangan di seluruh dunia. Para ekonom dan analis keuangan kini bekerja keras untuk memproyeksikan kerugian ekonomi yang akan terjadi jika konflik pecah. Yang jelas, sebuah perang di Timur Tengah, terutama yang melibatkan dua negara dengan dinamika yang begitu rumit, akan memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar, memicu gejolak pasar global dan mengancam resesi di berbagai negara. Sebuah laporan eksklusif dari Financial Times pada 26 September 2025 menggambarkan dampak awal dari krisis ini terhadap pasar. Laporan tersebut menyebutkan bahwa indeks saham global telah mengalami penurunan tajam sejak berita tentang eskalasi militer dan pengembangan senjata baru Lebanon terungkap. Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 di Amerika Serikat, serta indeks saham di Eropa dan Asia, semuanya menunjukkan kerugian yang signifikan. Para investor kini mencari perlindungan di aset yang lebih aman, seperti emas dan obligasi pemerintah, tulis Financial Times. Ketidakpastian ini menciptakan gelombang penjualan panik yang belum pernah terjadi sejak krisis finansial global. Dilisensikan oleh Google. Namun, dampak yang paling mencolok terasa di pasar energi. Harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate, WTI, melonjak drastis, mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sebuah analisis dari Bloomberg menjelaskan alasan di balik lonjakan harga ini. Meskipun Lebanon dan Israel bukan produsen minyak utama, lokasinya yang strategis di Timur Tengah sangat penting untuk rute pelayaran minyak. Jika konflik pecah, ada risiko tinggi bahwa jalur Gaza, terusan Suez, atau bahkan rute pelayaran di Laut Merah akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan gangguan besar pada pasokan minyak global dan mendorong harga naik. Seorang analis pasar energi dari Wood Mackenzie, yang diwawancarai oleh Reuters, menyatakan, ini adalah skenario terburuk bagi pasar minyak. Konflik di Timur Tengah selalu memiliki potensi untuk mengganggu pasokan, tetapi dengan ketidakstabilan di Laut Merah dan ancaman terhadap rute pelayaran, risiko tersebut jauh lebih besar dari sebelumnya. Harga minyak bisa melonjak lebih tinggi lagi jika perang benar-benar pecah. Di Lebanon sendiri, kondisi ekonominya sudah sangat rapuh, dan krisis ini hanya memperburuknya. Sebuah laporan dari IMF, International Monetary Fund, memperingatkan bahwa Lebanon berada di ambang keruntuhan ekonomi total. Krisis ini telah menyebabkan mata uang Lebanon, lira, anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah. Warga Lebanon berbondong-bondong menarik uang tunai dari bank, sementara bisnis-bisnis kecil terpaksa tutup karena kesulitan finansial. Perang akan menjadi pukulan terakhir bagi ekonomi kami, kata seorang pemilik toko kelontong di Beirut kepada AP News. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Di Israel, meskipun ekonominya lebih stabil, potensi kerugian finansial tetap sangat besar. Laporan dari Bank of Israel menyebutkan bahwa, sebuah perang dengan Lebanon akan menyebabkan kerugian triliunan dolar. Sektor teknologi Israel, yang dikenal sebagai Silicon Wadi,
akan mengalami kerugian besar karena investor asing akan menarik dana mereka. Pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan penting, juga akan terhenti sepenuhnya. Yediot Ahronot, sebuah surat kabar Israel, menerbitkan sebuah artikel yang mengkhawatirkan bahwa perang tidak hanya akan mengancam nyawa, tetapi juga akan menghancurkan fondasi ekonomi kita yang telah dibangun dengan susah payah. Reaksi dari komunitas bisnis internasional juga menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Para eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar multinasional yang beroperasi di Timur Tengah sedang meninjau ulang rencana investasi mereka. Sebuah laporan dari Deloitte menunjukkan bahwa investor dan perusahaan internasional kini sangat berhati-hati dalam berinvestasi di kawasan yang tidak stabil ini. Ancaman perang telah meningkatkan risiko investasi secara eksponensial, dan banyak proyek yang telah direncanakan kemungkinan akan ditunda atau bahkan dibatalkan. Para menteri keuangan dari negara-negara G7 juga dilaporkan sedang melakukan pertemuan darurat untuk membahas krisis ini. Sebuah sumber anonim dari Kementerian Keuangan Inggris yang berbicara kepada BBC menyatakan, "Kami sangat khawatir dengan potensi dampak ekonomi dari konflik ini. Jika harga minyak terus melonjak, inflasi akan meningkat, dan itu bisa memicu resesi global. Kami harus menemukan cara untuk meredakan ketegangan ini sebelum terlambat." Kesimpulan dari para ahli ekonomi adalah bahwa perang antara Israel dan Lebanon tidak hanya akan merugikan kedua negara, tetapi juga akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Dampak ekonomi akan terasa di setiap sektor, dari pasar keuangan hingga harga bahan bakar di pompa bensin. Ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa dalam ekonomi global yang saling terhubung, konflik di satu wilayah bisa dengan mudah menjadi masalah bagi semua orang. Peringatan ini mungkin akan lebih efektif dalam mendorong diplomasi daripada ancaman militer. Di balik kalkulasi militer dan gejolak pasar finansial, ada satu realitas yang paling menyakitkan dan seringkali terlupakan: potensi penderitaan manusia dalam skala besar. Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon tidak hanya mengancam stabilitas regional dan ekonomi global, tetapi juga membangkitkan hantu krisis kemanusiaan yang mengerikan. Berbagai organisasi bantuan internasional dan pemerintah kini bergegas mempersiapkan skenario terburuk, sebuah gelombang pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerugian sipil yang tak terhindarkan jika perang benar-benar meletus. Sebuah laporan internal dari UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, yang bocor kepada Reuters memperingatkan bahwa situasi di perbatasan Israel-Lebanon memiliki potensi untuk memicu krisis pengungsi yang akan menantang semua sumber daya kemanusiaan yang ada. Laporan tersebut memproyeksikan bahwa dalam 72 jam pertama konflik, jutaan warga sipil di kedua sisi perbatasan akan mencoba melarikan diri dari zona perang. Infrastruktur Lebanon yang sudah rapuh tidak akan mampu menampung gelombang pengungsi internal sebesar ini, tulis laporan itu, dan negara-negara tetangga juga akan kewalahan. Di Lebanon, yang sudah menampung jutaan pengungsi Suriah dan Palestina, krisis ini akan menjadi pukulan telak. Al Jazeera melaporkan bahwa ratusan ribu warga di Beirut dan kota-kota selatan sudah mulai mengepak barang-barang mereka, bersiap untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. "Kami tidak tahu harus pergi kemana," kata seorang warga Beirut kepada reporter Al Jazeera. "Kami mendengar suara ledakan dari latihan militer, dan itu mengingatkan kami pada perang sebelumnya. Kali ini, rasanya akan jauh lebih buruk. Kami hanya ingin anak-anak kami selamat." Organisasi-organisasi kemanusiaan telah menyuarakan kekhawatiran yang mendalam. Palang Merah Internasional, ICRC, dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan oleh BBC News, menyatakan bahwa mereka telah meningkatkan persediaan medis dan makanan di Lebanon dan Israel. "Kami berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan bahwa kami dapat memberikan bantuan secepat mungkin jika konflik pecah," ujar seorang juru bicara ICRC. "Namun, skala bencana yang mungkin terjadi melampaui kemampuan kami. Kami membutuhkan bantuan internasional yang jauh lebih besar." Di sisi Israel, meskipun militer mereka lebih siap, risiko terhadap warga sipil tetap sangat tinggi. Laporan dari Jerusalem Post menyebutkan bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, telah mengeluarkan instruksi kepada warga di kota-kota perbatasan untuk mempersiapkan bunker dan ruang aman. "Kami menganggap ancaman ini dengan sangat serius," kata seorang juru bicara IDF.
Kami telah memperkuat sistem pertahanan sipil kami, tetapi warga juga harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Namun, banyak warga yang merasa tidak aman, terutama setelah bocornya kabar tentang senjata baru Lebanon yang mampu menembus pertahanan bunker. Sebuah laporan dari Human Rights Watch menyoroti kekhawatiran bahwa konflik ini dapat melanggar hukum perang internasional, terutama terkait dengan perlindungan warga sipil. Sejarah konflik Israel-Lebanon penuh dengan contoh-contoh di mana warga sipil menjadi korban utama, tulis laporan tersebut. Dengan persenjataan yang lebih canggih dan niat yang lebih agresif, risiko terhadap warga sipil kini jauh lebih besar. Kami menyerukan semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan melindungi warga sipil dari kerugian yang tidak proporsional. Respons dari negara-negara tetangga Lebanon juga mulai terasa. Jordania dan Mesir, yang memiliki pengalaman dalam menangani gelombang pengungsi, dilaporkan sedang menyusun rencana kontingensi. Sebuah sumber diplomatik dari Mesir yang diwawancarai oleh AP News mengatakan, "Kami sudah berbicara dengan UNHCR tentang kemungkinan kedatangan pengungsi dari Lebanon. Kami siap untuk membantu, tetapi kami juga memiliki keterbatasan. Kami membutuhkan dukungan finansial dan logistik yang besar dari komunitas internasional." Di balik layar, pemerintah Amerika Serikat dan Eropa juga dilaporkan sedang menyusun rencana evakuasi bagi warga negara mereka yang berada di Lebanon dan Israel. Sebuah pemberitahuan dari Departemen Luar Negeri AS yang diunggah di situs web mereka menyarankan warga AS di Lebanon untuk segera meninggalkan negara itu jika memungkinkan. Pada akhirnya, apa yang terjadi di perbatasan Lebanon-Israel bukan hanya tentang politik, militer, atau ekonomi. Ini adalah tentang kehidupan manusia. Tentang seorang ibu yang khawatir akan keselamatan anaknya, seorang pengusaha yang kehilangan segalanya, dan jutaan orang yang akan kehilangan rumah mereka. Jika perang benar-benar meletus, biayanya akan diukur bukan dalam dolar atau kilometer, tetapi dalam nyawa manusia, dan itu adalah harga yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Ini adalah jeritan kemanusiaan yang paling mengerikan, sebuah peringatan bahwa di balik retorika perang yang heroik, ada penderitaan yang tak terlukiskan menanti.